Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Etis Etika, NIM 12204193116 dari jurusan Tatris Matematika IAIN Tulungagung. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari kegiatan dasar mengajar yaitu micro teaching tanpa siswa. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Bagaimana, tetap semangat kan? Alhamdulillah tetap semangat ya, meskipun negeri kita ini sedang dilanda wabah penyakit, sehingga mengharuskan kita semua untuk belajar di rumah masing-masing. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kalian persiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu untuk mencatat materi-materi yang akan saya sampaikan. Dan untuk absensi hari ini, silahkan ketik di kolom komentar dengan format nama, nomor absen, dan juga kelas. Bagi yang tidak mengomentari video ini, maka saya anggap tidak mengikuti pelajaran dan saya anggap tidak masuk. Oke, seperti biasanya, sebelum mulai pembelajaran, saya akan membacakan materi apa yang akan kita bahas kali ini. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang cara penyajian data. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari penyajian data tersebut. Menurut kalian apa? Apa sih tujuan dari penyajian data? Oke, kita akan bahas bersama-sama. Tujuan dari penyajian data yaitu memudahkan kita dalam membaca dan juga memahami dalam menganalisis serta memperoleh kesimpulan dari suatu data yang kita kumpulkan sebelumnya atau yang kita peroleh sebelumnya. Data tidak harus berupa angka, tapi data bisa berupa angka, simbol, dan juga keadaan yang kita peroleh dari pengamatan tersebut. Bentuk penyajian data tabel dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom ini hanya memiliki dan hanya bisa digunakan untuk satu kategori atau satu jenis suatu data. Contohnya yaitu saya memiliki berbagai alat tulis, maka saya dapat mengelompokkan jika saya mempunyai 3 pulpen, 2 pensil, 1 penghapus, 1 penggaris, dan juga 1 tip X. Maka jika saya buat menjadi tabel, hasilnya seperti ini. Tidak hanya jenis alat tulis, kalian bisa menggunakannya dengan contohnya jenis alat dapur yang ada di rumah kalian masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini digunakan lebih dari satu kelompok ataupun satu kategori, bisa 2 kategori maupun 3 kategori. Contohnya yaitu ini. Jika di dalam suatu sekolah ada kelas 8A, 8B, 8C, dan juga 8D dan 8E, berapa jumlah murid perempuannya di kelas tersebut dan berapa jumlah murid laki-lakinya tersebut. Jika di kelas 8A murid perempuannya yaitu 13 dan murid laki-lakinya yaitu 18 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan dalam selang nilai. Setiap selang nilai memiliki banyak data. Seperti yang saya contohkan berikut ini. Misal, dalam suatu kelas ada jumlah anak yaitu 34. Lalu mereka memiliki nilai yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki nilai yang berbeda-beda. Lalu saya kelompokkan menjadi batasan-batasan nilai. Yang
Yang pertama yaitu nilai 65 sampai 70 yaitu 15 orang, begitupun seterusnya. Tabel selanjutnya yaitu dalam bentuk diagram. Ada 3 bentuk diagram. Yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang ini bisa digunakan untuk mengelompokkan nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain-lain. Seperti yang saya contohkan ini. Seperti yang saya contohkan, di suatu kota memiliki suhu minimum dan juga suhu maksimum. Dalam kota A memiliki suhu minimum 15, kota B 17, kota C 15, kota D 20, dan kota E 19. Sedangkan suhu maksimum di kota A 30, kota B 33, kota C 29, kota D 35, kota E 34. Itu dijadikan sebagai diagram batang, maka jadinya seperti ini. Selanjutnya yaitu diagram garis. Diagram garis ini menyajikan data yang berkelanjutan, contohnya seperti jumlah penduduk, daftar harga, dan juga jumlah produksi barang. Seperti contoh berikut ini. Misalkan di tanggal 10 Oktober harga cabai 22.000 per kilogram. Kemudian di bulan ataupun di hari berikutnya cabai mengalami kenaikan harga. Seperti contoh berikut ini, dan dijadikan sebagai diagram garis seperti gambar berikut ini. Bentuk diagram selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini biasanya terbagi menjadi 2, yaitu bentuk persen yang pertama dan yang kedua yaitu bentuk derajat. Sebelum menggambar diagram lingkaran, maka diperlukan rumus-rumus berikut ini agar diperoleh nilai persentase ataupun nilai derajat dari diagram lingkaran tersebut. Saya memberikan satu contoh, yaitu ada nilai 100 dengan jumlah siswa 5 dan nilai 80 sampai 99, jumlah siswanya adalah 15, nilai 65 sampai 79 yaitu 12, nilai kurang dari 65 yaitu jumlah siswa 8. Dengan menghitung dengan cara rumus tersebut, maka kita peroleh diagram lingkaran itu seperti gambar di samping. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum pembelajaran ini saya tutup, saya akan memberikan satu soal, silahkan dikerjakan. Nanti pengumpulannya silahkan chat pribadi ke WA saya atau ke Google Classroom yang telah saya sediakan. Berikut merupakan soal-soalnya. Saya tutup pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan gambaran micro teaching tanpa siswa. Karena sekarang ini sedang dilanda wabah COVID-19 sehingga mengharuskan kita semua untuk melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan kata dan kurang kreatifnya saya dalam mengedit video, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.